sudah langsung saja, mungkin pertanyaannya bisa dibacakan dari pertanyaan yang sudah masuk untuk menyingkat waktu. Monggo Ustaz. Apakah perintah atau larangan di dalam Al-Quran harus dilaksanakan semuanya? Bolehkah kita pilih yang kita mampu saja, Ustaz? Coba dibuka Quran surah Toha itu, surah 20 ayat 2 dan 3 itu. Surah Toha nomor surah 20 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus yakin sepenuh hati dengan ketetapan Allah yang ada dalam ayat ini. Ketetapan Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada kita agar kita menjadi susah. Jadi Quran itu tidak diturunkan oleh Allah agar kita menjadi terbebani, menjadi susah, tidak. Namun justru Allah turunkan Al-Quran, kemudian Allah utus Rasulnya untuk mengajarkan Al-Quran agar kita tahu jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Sehingga orang yang beriman dalam jiwanya penuh dengan hidayah keimanan, dia tidak akan merasa susah untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Dia tidak akan terbebani dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini diturunkan, salah satu fungsinya tadzkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, siapa itu orang yang takut kepada Allah? Tentu orang yang takut kepada Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Namun perlu kita ketahui bahwa takwa itu tidak datang begitu saja secara tiba-tiba tanpa diusahakan. Untuk meraih derajat ketakwaan harus kita usahakan. Nah, salah satu yang dijelaskan atau ditunjukkan oleh Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu kita masuk ke dalam aturan Islam secara keseluruhan. Coba diingat lagi itu ayatnya, ayat yang sudah sangat familiar. Allah menyeru kepada segenap hambanya yang beriman untuk masuk ke dalam aturan Islam secara totalitas, secara kafah. Karena hanya dengan begitu, insya Allah kita bisa meraih derajat ketakwaan. Kalau hanya setengah-setengah, apa bedanya kita dengan Bani Israel? Bani Israel itu mengimani sebagian isi kitab Taurat dan mengkufuri sebagian yang lain. Tebang pilih dalam mentaati kitab sucinya. Nah, kita orang Islam tidak begitu. Orang Islam harus beda dengan Bani Israel. Kita masuk ke dalam aturan Islam secara kafah, secara totalitas. Ya, maka Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kalau kita orang yang beriman, maka mari kita perhatikan ayat ini. Karena yang diseru oleh Allah dalam ayat ini bukan seluruh manusia,
Namun manusia yang beriman kepada Allah, ngaku iman saja tidak cukup, harus dibuktikan. Nah, bukti kita beriman betul kepada Allah, maka kita penuhi seruan Allah ini. Apa seruan Allah dalam ayat ini? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian semuanya ke dalam aturan Islam secara kafah, secara totalitas. Aturan Islam dalam Al-Quran disebut as-silmu. Kalau agamanya al-islamu. Hasil dari as-silmu adalah as-salamu. Ini tiga hal berkaitan. Al-islamu, as-silmu, as-salamu. Nah, kalau ingin mendapatkan as-salam, pertama dia harus Islam. Islam saja tidak cukup untuk mendapatkan as-salam. Dia harus mau tunduk patuh tanpa tebang pilih untuk mengikuti aturan Islam yang disebut as-silmu. Kalau itu dilakukan, Islam dan mengikuti aturannya, mengikuti as-silmu, maka hasilnya as-salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu menyeru kepada kampung kedamaian, yaitu surga. Maka orang Islam, orang yang beriman, dia tidak merasa terbebani. Dia juga yakin dengan janji Allah bahwa Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kita diperintahkan oleh Allah dalam Quran surah At-Taghabun itu ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah mastata'tum, dengan semampumu, semaksimalmu. Artinya semaksimal ini bukan tanpa usaha. Jadi usaha kita lakukan dengan maksimal untuk bertakwa kepada Allah. Nah, bukan berarti ayat ini saya tidak bisa maksimal. Belum melakukan usaha sudah merasa tidak mampu. Yang namanya al-istita'ah, qadrul istita'ah, sesuai dengan kemampuan adalah kita berusaha semaksimal dulu. Dengan segenap potensi yang Allah titipkan pada kita, kita berusaha dengan maksimal dalam mentaati Allah. Kalau belum ada usaha, jangan katakan bahwa saya tidak mampu, wong belum ada usaha. Yang namanya qadrul istita'ah harus ada usaha dulu. Maka fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Takwalah kepada Allah dengan semaksimalmu. Curahkan segala kemampuan, segala potensi dalam rangka bertakwa kepada Allah. Nah, kalau sudah kita curahkan secara maksimal potensi yang ada, maka sudah, berarti kita sudah maksimal sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Dan dengarlah serta taatlah, wasma'u wa ati'u. Dengarkan semua isi Al-Quran, karena kita umatnya Nabi Muhammad. Dan taati seluruh isi Al-Quran secara kafah, jangan tebang pilih. Kalau tebang pilih kan berarti kita ayat yang cocok dengan perbuatan kita, hawa nafsu kita, kita mau. Kalau tidak cocok, kita tidak mau karena merasa berat. Padahal janji Allah, Quran itu diturunkan bukan untuk membebani, namun sebagai petunjuk yang akan membawa manusia menuju jalan keselamatan, baik dunia maupun akhirat. Quran sebagai pedoman hidup yang akan membawa seseorang menuju surganya Allah. Nah, kalau kita hanya separuh-separuh mengikuti ayat yang kita cocok, kita ikuti, yang kita tidak cocok, kita tinggalkan, lah apa bedanya kita dengan Bani Israel? Ingat kembali, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Surat Al-Baqarah ayat 85.
Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufatuhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian kamu, yakni Bani Israel, membunuh dirimu atau saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Nah, dulu itu Bani Israel itu kalau ada isi Taurat yang mereka cocok, mereka ikuti. Perintah dalam Taurat yang mereka cocok, mereka laksanakan. Namun kalau ada larangan dalam Taurat dan itu menjadi hobi mereka, bertentangan dengan nafsu mereka, mereka tidak mau mengikuti. Sehingga tebang pilih dalam mengamalkan isi Tauratnya. Nah, kita jangan berlaku seperti Bani Israel. Karena kita orang Islam, umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan berlaku. Kalau kita pilih-pilih sebagian isi Al-Quran dan mengkufuri sebagian isi yang lain, ya sama kita dengan Bani Israel. Apa bedanya? Maka kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan mengimani sebagian isi kitabmu? Nah, kalau Bani Israel Taurat, lah kalau kita Al-Quran, apakah kamu akan mengimani sebagian isi Al-Quran? Wa takfuruna bi ba'd, dan akan kamu ingkari sebagian isi Al-Quran yang lain. Sehingga tebang pilih mana yang cocok dijalankan, mana yang tidak cocok, tidak mau untuk taat, tidak mau untuk tunduk. Kalau kita berlaku seperti Bani Israel, maka apa jadinya? Balasannya apa? Kata Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Kita diancam oleh Allah akan dimasukkan ke siksaan yang paling pedih. Ya, kehinaan hidup di dunia, dan di akhirat kita diseret, dimasukkan ke dalam siksaan yang paling pedih, asyaddul azab. Sehingga tidak ada yang lebih pedih lagi daripada siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang mengimani sebagian isi Al-Quran dan mengkufuri sebagian yang lain. Asyaddu isim tafdil. Nah, isim tafdil itu digunakan untuk menyangatkan, melebihkan. Maka siksaan orang yang iman sebagian isi Al-Quran, kufur sebagian isi Al-Quran yang lain, janji Allah, dia akan dimasukkan di hari kiamat nanti ke dalam siksaan yang paling pedih. Tidak ada siksaan yang pedihnya melebihi siksaan yang akan mereka terima. Dan Allah tidak akan pernah lengah atas apa yang kita kerjakan. Allah Maha mengetahui. Namun demikian,
Di surat At-Taghabun ayat 16 tadi kita maksimal bertakwa kepada Allah, jalankan isi Al-Quran, taati isi Al-Quran secara maksimal. Qadrul istita'ah. Ya, secara maksimal, usahakan dulu. Jangan berkata tidak mampu dulu sebelum berusaha. Usahakan secara maksimal. Ya, maka tidak dibenarkan kita orang Islam milih-milih ayat, kemudian meninggalkan ayat yang lain karena kita tidak cocok, padahal kita belum berusaha. Usaha dulu. Jangan seperti manusia yang menyembah Allah setengah-setengah, tidak kafah, namun setengah-setengah. Lah kalau kita milih-milih ayat, itu secara tidak langsung hakikatnya kita menyembah Allah setengah-setengah, tidak penuh dengan keyakinan, tidak yakin dengan janji Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita pilih-pilih. Padahal seluruh janji Allah itu pasti benar adanya. Maka jangan berlaku seperti manusia yang menyembah Allah di tepian. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Coba diingat itu Quran surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 11. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, ada sebagian manusia yang menyembah Allah itu tidak dengan penuh keyakinan, tidak totalitas. Hanya setengah-setengah, ala harf, berada di tepian. Jadi tidak tidak penuh keyakinan. Pilih-pilih ayat, sehingga tidak mau secara kafah, enggan untuk totalitas dalam menghambakan diri kepada Allah. Cirinya bagaimana orang ini? Kalau menurut Allah dalam ayat ini, orang yang menyembah Allah setengah-setengah, berada di tepian itu, fa in asabahu khairunit toma'an nabi. Dia menyembah kepada Allah itu kalau dia mendapatkan kesenangan saja, dia ingat kepada Allah, hatinya merasa puas sehingga dekat kepada Allah karena diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan. Namun jika kenikmatan diganti dengan kesengsaraan, dengan keburukan, mungkin usahanya bangkrut, ketika bisnisnya dilancarkan oleh Allah, dia dekat kepada Allah. Artinya milih ayat ini, dekat kepada Allah. Usahanya dilancarkan, kemudian karir pekerjaannya mulus, dilancarkan oleh Allah. Dia ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menjadi dekat kepada Allah. Namun tatkala kesenangan itu diganti oleh Allah sebagai ujian, orang ini berbalik ke belakang, menjadi kufur lagi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Karirnya menjadi macet, diturunkan dari pangkatnya, di PHK dari tempat pekerjaannya, bisnisnya bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian dia putus asa dari rahmat Allah, jauh, frustasi sehingga jauh dari Allah. Yang awalnya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, ketika ujiannya diganti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, menjadi kufur, tidak mau bersabar. Nah, ini ciri orang yang menyembah Allah setengah-setengah, milih-milih ayat. Begitu pula sebaliknya, diuji dengan kemelaratan, dengan hal yang tidak menyenangkan, bisa bersabar. Namun tatkala ujian diganti oleh Allah dengan kesenangan, dia tidak bisa bersyukur, menyombongkan diri,
lupa dari jalan Allah. Maka orang seperti ini khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata, rugi dunia, rugi akhirat. Itu kerugian yang sangat nyata. Kalau rugi dunia saja tidak mengapa. Yang terpenting di akhirat kita tidak menjadi orang yang rugi. Lah ini sudah rugi dunia, rugi akhirat. Maka kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sesungguhnya, kerugian yang nyata. Kalau menurut Allah, orang rugi itu bukan orang yang dipecat dari pekerjaannya. Orang rugi itu bukan orang yang bangkrut usahanya, bukan. Namun orang rugi itu orang yang jika dia diberi nikmat, dia tidak bersyukur. Jika dia ditimpa musibah, dia tidak bersabar. Itu orang yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Milih-milih ayat, tidak mau kafah. Padahal dia ngaku juga sebagai orang Islam. Tetapi ketika diseru untuk masuk aturan Islam, asilmu secara kafah, dia pilih-pilih ayat. Ya, maka kita orang yang beriman, orang Islam, orang ngaji, yang senantiasa dicelup dengan ayat-ayat Allah, tentu berusaha maksimal dulu untuk menjalankan seluruh isi Al-Quran sesuai dengan batas kemampuan kita. Jangan katakan saya tidak mampu kalau kita belum ada usaha ke arah sana.